warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan Ibu kembali dalam matematika tingkat 7. Oke, hari ini hari berapa? Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Hari ini adalah hari apa Iman? Ya nanti di akhir jelasin dulu ya. Oke, sip, tapi emang betul. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya, jangan tinggal dulu ya, santai aja. Kamu itu serius banget. Oke, kita hari ini dibikin santai tapi serius. Serius tapi santai gitu. Nah, itu seperti biasa ya, sebelum kita mulai, langsung lagi kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia memimpin berdoa? Mas? Jika duduk siapkan doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas. Nah, oke, seperti biasa ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik atau makin baik? Baik aja. Oke, pilihan aman adalah cukup baik gitu ya. Tidak masalah, tidak masalah. Oke, nah hari ini semoga apapun yang kalian rasakan, sedih ataupun banyak pikiran ataupun yang marah ya, hari ini seperti biasa kembali dengan matematika tingkat tahun ini, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang mengganggu kalian ya. Karena apa? Karena kalau misalkan pikiran kalian masih jadi dengan masalah, itu akan mengganggu pembelajaran hari ini. Jadi untuk sementara dulu silahkan buang dulu pikiran-pikiran negatifnya, masalah-masalahnya disampaikan dulu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya coba cek kanan kiri. Apakah ada sampah? Tidak? Oh, sampingnya. Ya, sampingnya barangkali ada yang hilang ya. Mana? Nggak ada. Silahkan dicari. Kalau masih di luar, silahkan dihubungi. Tapi sudah lengkap ya? Sudah? Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang dispen yang kemarin sudah pasti ya, sebelah kanan. Selain itu ada yang tidak hadir? Siapa? Oh iya, Mas Dini apa? Kenapa nggak tahu? Kesiangan, tapi berarti Alfa. Oke, berarti Mas Ilmi keterangannya adalah Alfa ya. Namanya ibu siapa? Absen, oh ya, absen 14. Mas Ilmi dari sekian. Udah itu toh? Atau? Oke. Nah, selanjutnya ya, kita masih juga dengan kesepakatan kelas yang sama. Tapi Ibu harap di pertemuan ini, Ibu harap kalian harus lebih aktif lagi secara individu maupun secara kelompok gitu ya. Kita masih ada sisa 3 kelompok yang ini kan 4 nih, 4 kan? Sebelumnya terima kasih ya, ini posisinya sudah menjadi sebuah kelompok dengan kemarin pakainya gaya belajar, iya kan? Ya, kinestetik orangnya utuh nggak anaknya? Hilang satu ini. Iya mesti ya. Terus itu auditory aman? Nah, visual 1 aman? Visual 2 aman. Sip, oke. Nah, kesepakatan kelasnya Ibu tekankan keaktifan secara pribadi dan secara kelompok, karena itu juga termasuk dalam penilaian kalian. Kayak gitu ya. Manfaatkan fasilitas yang ada. Oke, selanjutnya, nah hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang operasi polinomial. Operasi polinomialnya hari ini tentang pembagian. Oke, sebagai persepsi, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya?
Masih ingat? Apa itu ya masih ingat? Ya, penjumlahan, pengurangan, dan ya. Tapi sebelum itu ibu ingin membagikan hasil post-test kemarin ya sebagai pengingat. Nanti ini dikumpulkan kembali karena nilainya belum saya masukkan, tapi ini sebagai kalian bisa mengingat lagi terus bisa menyeleksi oh soalnya saya di situ ya. Saya panggil Mbak Alicia Meina aja. Terus Mahda Muhammad Fahri Ardianto, Akila Muhammadi, Aiska Putri Maudi, Hilmi Alfansya, terus Muhammad Albin, Hirli Safia, Aurel, ya, Mbak Laila Fuzia, Mbak Fauzia, Mbak Risma sepanjang. Terus Mas Sebastian Aksan. Oke, Areza Revaldo, Mbak Kenia, Alika, Mbak Ika Juliana, terus Ratu Aulia Jasmine. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Mana bisa Syifa, Mbak Nadine, oke, Anissa Putri, Batalila, tapi sini Batalila, Batalita ya. Mas Afianto Satrio Utomo, terus Adelia. Oke, silakan. Oke, di situ kan tidak ada nilai, tapi di situ sudah saya kasih keterangan benar yang mana, salah yang mana. Terus apa yang perlu diperbaiki lagi seperti itu. Nah, tapi nanti itu tak boleh lagi untuk nilai saya masukkan. Tapi nanti saya akan kembali lagi secara keseluruhan sama teman-teman. Tolong jangan berkecil hati atas hasil post test kemarin. Karena itu kalian saja karena dari itu kalian aja sudah bagus luar biasa ya, tapi di penugasan itu kalian harus lebih memperbaiki seperti itu. Oke, nah sebagai persepsi dulu, sebagai persepsi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, awal penjumlahan, pengurangan dan pengalihan. Oke, sebagai persepsi ya. Nah, coba sebagai pengingat, misalkan diketahui nilai fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 dan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3. Yang ditanya, kelihatan nggak? Yang ditanya adalah yang pertama, berapa nilai fx ditambah gx? Yang kedua, berapa nilai fx dikurangi gx? Dan yang terakhir, berapa perkalian? Nah, seharusnya ini kalian sudah menguasai. Ibu kasih kesempatan bagi yang ingin ingin menunjukkan keaktifan mengerjakan ini. Silakan. Ibu butuh 3 anak untuk mengerjakan penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Ayo, kan tadi kesepakatannya aktif. Nggak apa-apa, langsung dikerjakan di sini. Langsung aja di depan. Yuk, siapa? Oke, Mbak yang pertama apa? Yang A boleh. Oke, yang kedua siapa? Oke, boleh. Perkalian. Namanya siapa? Mbak Nabila, Mbak di sini. Iya, boleh di sini dijawab dulu. Terus A ini bagian B. Ini bagian B ya. Langsung boleh. Dan tadi dikasih ini ya. Ayo satu lagi perkalian. Ayo. Oke, ibu sebutin dulu namanya.
namanya beda gula. Gulanya mana? Ayo, laki-lakinya mana? Bebas kalian boleh menggunakan konsep yang susun boleh, yang dijabarin boleh. Ayo, Mas. Ya, yang C-nya coba, yang C-nya dari kinestetik. Ada nggak perkalian? Soalnya masih muda. Ayo. Dari auditori, yuk. Keaktifannya, perkaliannya kelihatan kan soalnya? Yuk perkaliannya, oke. Nanti kita bahas bareng. Dan cowok, jangan takut sabar ya, kalau nggak dulu nggak bakalan dimarahin ya. Ini berarti nomor B dijabarin nggak? Oh iya, harus dijabarin. Boleh di situ. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau yang kemarin itu belum mudeng atau masih bingung, nanti kita buatnya di sini. Gak apa-apa. Jangan lupa ya, saya tuh paling deket sama anak. Kalau kerja itu nggak ada sama dengannya. Itu saya bikin. Karena sama dengan itu penting ya, sebagai oh ini tuh penyelesaian siapa gitu. Ini buat semuanya, kalau ada yang terasa sendiri. Yang lain sambil memperhatikan ya. Jadi intinya keaktifan ini itu jangan takut benar atau salah. Kalau salah gimana bingung? Apa namanya anak ya, namanya orang itu belajar itu pasti ada salah. Lebih baik salah pada saat belajar daripada salah pada saat ulangan. Ya, saat ujian. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu bagi dulu. Oke, ya silakan teman-teman yang belum berpartisipasi aktif, kalian nanti pada saat pembelajaran hari ini lebih aktif lagi ya. Siap? Coba kita bahas dulu nih. Oke, diketahui ada sebuah fungsi polinomial, ada dua yaitu fx, apa itu dibaca? X pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 5. Oke, perhatikan di sini. X-nya adalah
X. Oke. Nah, Mas, dalam proses operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial, hal yang perlu diperhatikan apa kemarin? Yaitu dengan mengelompokkan suku-suku yang sama atau sejenis. Dikatakan sejenis ketika apa? Ketika apa? Apakah cuma pangkat saja yang sama? Nah, variabel apa? Kenapa, Mas? Variabel apa? Dikatakan suku sejenis ketika apa? Siapa yang mau ini? Satu. Yuk. Yuk, ayo nanti tak catat siapa yang berani tadi menjawab suku sejenis itu suku yang apa? Ayo, Mas. Mbak Fauzia, apa suku sejenis? Derajatnya sama, masih belum lengkap. Apalagi betul derajatnya sama tapi ada yang harus dilengkapi lagi. Apa? Dikatakan suku sejenis ketika apa? Variabelnya sama dan eksponen atau pangkatnya sama. Ya, kalau misalkan cuma pangkat saja yang sama itu belum tepat. Tapi dikatakan suku sejenis ketika jenis variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Contohnya apa dengan apa? Bisa nggak ada yang bisa ngasih contoh suku sejenis? Contohnya, Mas? Suku sejenis contoh apa? Apa suku sejenis? X pangkat 2 sama X pangkat 1. Itu bukan sejenis. Nah, itu simpelnya ya. Suku sejenis itu kalau X pangkat 2 dengan X pangkat 2 atau misalkan X pangkat 2 dengan 2X pangkat 2. Jadi fokusnya pada variabel dan pangkat yang sama. Nah, perhatikan di sini. Ibu harap ini sudah nggak ada. Nah, ya, ini kita bandingkan dengan jawaban. Teknik menjawab dalam matematika itu harus lengkap ya. Coba kita bandingkan nilainya. Tadi FI ditambah apa? GI. Berarti di sini FX-nya berapa? X pangkat 3 ditambah 2X ditambah X ditambah dengan apa? X pangkat 2. Ini langkah pertama. Langkah keduanya bagaimana? Langkah keduanya adalah kalian dibuka dulu kurungnya, ya. Berarti X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 5. Nah, saat membuka ini kalian perhatikan plus kali plus, hasilnya plus X pangkat 2 plus kali plus, hasilnya plus. Nah, baru setelah ketiga mengelompokkan jenis yang sama. Itu tarik di sini ya. Siapa yang saya jenis yang sama? X pangkat 3 plus X pangkat 2. Oke, X pangkat 2 sama siapa? Sama ini ya. Plus X pangkat 2. Terus sama siapa lagi? X yang ini. Terus ada temennya nggak? Langsung 5 atau 3? Oh ya, 5 dulu ditambah 3. Berarti berapa? X pangkat 3 2X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah sama, tapi prosesnya langkahnya lebih dilengkapi lagi. Jadi buat Mbak Aurel itu ya, tapi perlu diperhatikan untuk prosesnya. Nah, coba yang ini ya. Yang B ya. Yang B itu kelihatan nggak? Coba yang B kita di sini langsung. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 5. Nah, perlu diperhatikan nih pada saat pengurangan. Jadi ketika kita akan mengeluarkan menghilangkan tanda kurung, perhatikan di sininya. Ini min kan? Min kali X kuadrat berapa? Oke, kalau tekniknya Mbak Nabila itu langsung ya.
maksudnya langsung dikumpulin gitu, tidak dibuka dulu. Nah ini langkah keduanya ya. Langkah keduanya berarti dipecah dulu, terus 2x pangkat 2 plus x plus 5. Ini dipecah dulu, min x pangkat 2 ya, terus min, baru kita kelompokkan, jadinya x pangkat 3 ditambah, terus ini ya, plus 5 min, jadinya berapa? X pangkat 3 plus jadinya berapa? X pangkat 2 plus X nya kurang satu sini, X plus 5 min ini ya, terus plus seperti ini. Oke, lanjut lagi di perkalian. Sama nggak hasilnya? Sama ya. Ini sebagai apersepsi, ibu koreksi dulu. Nah, kalau yang ini coba perhatikan. Fx itu sukunya ada 4. Terus Gx nya ada 2. Kalau tekniknya Mas Ardianto itu langsung ya. Langsungnya adalah X ini dikali ini jadinya ini gitu. Tapi ibu pengen kalian yang C jadi kayak gini, Fx dikali Gx sama dengan Fx nya berapa? X plus 2x pangkat 2 x plus dikali dengan 3. Nah ini kita pecah dulu nih, ini kan ada 4, x pangkat 3 dikalikan dengan itu berapa? Kayak gini, oke? Nah suku yang kedua plus 2x pangkat 2 dikalikan dengan plus sampai sini paham? Ini dari sini dikali ini. Oke? Suku yang kedua dari Fi 2x kuadrat dikali ini. Terus yang suku ketiga dari Fx x dikali x kuadrat plus 3. Dan suku yang terakhir 5x. Nah, oke kayak gini. Ya, itu adalah prosesnya. Kalau dijabarin berapa? X pangkat 5 ditambah ini kali ini 3x pangkat 3, terus 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2, terus ditambah x pangkat 3 ditambah x ditambah 5x pangkat 2 ditambah, nah baru dikumpulkan biar 15. Nah baru dikumpulkan yang sukunya sama. Coba kita hitung manual saja. X pangkat 5 benar ya? Oke. Terus selanjutnya 2x pangkat 4. Terus ini x pangkat 3 ditambah 3x jadinya 4x pangkat 3. Terus habis itu 6x kuadrat ditambah 5x kuadrat 11x kuadrat. Terus habis itu 3x benar. Yang terakhir 11. Nah kayak gitu. Betul ya. Ibu harap kalian sudah menguasai. Oke, sebagai persepsi saja tadi ya. Kita langsung ke perlu ibu ini sampai pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menguasai operasi polinomial ya. Operasi polinomial itu kan tadi kemarin ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan hari ini kita akan membahas tentang pembagian. Berarti tujuannya apa Bu hari ini? Tujuannya adalah kalian dengan tetap menerapkan profil pelajar Pancasila ya, dengan berdiskusi kelompok, bergotong royong, dan secara aktif kalian bisa menghitung atau menemukan hasil dari operasi pembagian polinomial ya. Oke, paham? Oke. Terus nanti kita juga ada yang namanya teorema sisa. Jadi teorema sisa itu nanti ada pada
pembagian poli atau enggak. Oke, selanjutnya adalah, nah ini aku belajarnya sama seperti kemarin ya, yaitu kita nanti berkelompok, kalian sudah berkelompok, dan nanti kita berdiskusi. Di dalam berdiskusi nanti seperti biasa ibu akan membantu kalian dalam menemukan menemukan solusi dalam permasalahan yang ada. Terus nanti presentasi ya, kita masih ada, berarti kemarin kita anggap kelompok yang berturut kemarin itu kan udah ini. Berarti kemarin yang baju baru kinestetik itu kelompok 4. Berarti kita anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masih belum mendapatkan bintang ya. Hari ini masih ada kesempatan. Terus nanti di komentar materi nanti kuatin materi hari ini. Terus di kesimpulan sama nanti ada evaluasi dan refleksi. Adapun penilaiannya masih sama, yaitu penilaian sikap kalian, terus keterampilan kalian dalam berdiskusi, terus dalam mempresentasikan hasil, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Paham? Pengetahuannya dari soal nanti formatif di akhir sama nanti penugasan. Oke, nah sebagai motivasi, tolong dibaca. Terkadang matematika yang rumit jawabannya sederhana, dan terkadang juga soal matematika yang terlihat mudah itu jawabannya sulit. Jadi intinya tetap berusaha lah dalam melakukan apapun ya. Sesulit apapun rintangan kalian dalam menghadapi hidup ini, tetap dihadapi dengan sabar dan senyuman. Oke? Nah itu ya motivasi hari ini. Terus SPK dulu. Mau SPK kan? Mau? Ayo, soalnya kemarin ada kasih bu SPK-nya dilamain. Ayo kita SPK-nya di awal, yuk biar pembelajaran hari ini tidak terlalu tegang, biar tambah semangat juga. Yuk silahkan pada berdiri. Sama tadi jawabannya dipegang. Ya, kertas itu dipegang tadi. Ayo berdiri semangat. Ibu jadi semangat ya. Ayo. Oke. Ya udah. Ayo silakan berpasang-pasangan, dua orang pas ya. Nggak apa-apa ini gabung sama kelompok lain nggak apa-apa. Ada yang ganjil, ada yang sendirian nggak? Nah ini sama cewek. Udah pas. Ya siapa mau ada yang sendirian? Ada? Tiga. Iya, nggak apa-apa ya tiga. Oke. Nah, coba yang pasangan dari depan dulu, depan. Kalau yang bertiga, yang bertiga nih ya, biar hadapan gimana? Itu ada clue-nya ya. Jadi clue-nya itu tangan. Nanti kalau misalkan ibu pegang tangan, kayaknya tangan masing-masing loh. Tangan. Kalau misalkan ibu duduknya tangga, ini. Tangga. Tangan, tangga. Kalau misalkan ibu bilang tangkap, itu kan masing-masing pada megang kertas kan? Tangkap tuh kertasnya teman. Itu dikodok ya, nggak apa-apa wes. Intinya ya misalkan kalian jangan kena tangkap, jangan sobek. Oke, siap. Nah, yuk kalau misalkan ibu bilangnya tangan, pegangnya tangan. Kalau ini lawan ya. Kalau misalkan ibu bilang tangga, pegang kaki, ya. Kalau ibu bilang tangkap, apa? Ya, putus ya. Siap. Ya. Nah, itu kalau yang bertiga, ya itu Oke, kita mulai ya. Ibu sebut tangan, tangga, tangan, tangga, 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 tangan, tangkap. Lagi yuk, siap yuk. Tangan,
tangga, tangga, tangan, tangan, tangga, tangan, tangan. Satu lagi ya, satu lagi. Coba lebih fokus, oke? Siap? Oke, yuk. Siap, yuk. Siap. Ini jangan salah pegang loh ya, jangan salah nangkep nanti. Oke, ini satu lagi. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the main lesson. Oke, satu lagi tapi lebih fokus karena ini boleh cepat semangat cepet nih. Siap nggak? Tangan, tangan, tangga, tangga, tangan, tangan, tangkap. Ada yang sobek? Nah itu ya, pembelajarannya adalah bagaimana kalian bisa mempertahankan apa yang kalian punya. Nah, gitu. Jadi tetap fokus. Oke, semoga dari explaining tadi kalian bisa lebih fresh lagi, nggak tegang, nggak pusing, dan bisa mengikuti pembelajaran ibu dengan serius, dengan lebih fokus seperti itu ya. Gimana tadi explaining-nya kurang? Ya nanti kapan-kapan next ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan semantik. Jadi apa itu? Perhatikan pertanyaan berikut. Di situ ada soal. Di situ ada soal polinomial, yaitu bagilah 4x pangkat 4 ditambah 17x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1 dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Tuliskan hasilnya ke dalam bentuk-bentuk algoritma pembagian. Yang kedua, gunakan metode Horner untuk membagi 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6 dengan x plus 3. Gimana dari soalnya? Sudah langsung ingin langsung istighfar 100 kali ya? Gimana? Kalian kan biasanya pembagian itu bilangannya bilangan bulat, ya kan? Misalkan contohnya 25 dibagi 5 berapa? Kalian bisa menentukan 25 dibagi 5 itu gimana? Apa? 5-nya ada? 5-nya ada 5, berarti pakainya operasi apa? 25 dibagi 5 itu hasilnya, ya kan? Atau tadi berapa 5-nya ada 5, berarti 5 kali 5 hasilnya. Nah, jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, ya. Nah, sedangkan kalau di pertemuan hari ini itu kan operasinya pembagiannya polinomial. Polinomial itu adalah suku. Polinomial itu suku apa? Suku apa? Suku banyak. Suku banyak. Kenapa dikatakan suku banyak? Karena ini banyak. Karena sukunya banyak itu lebih dari satu, lebih dari 2. Nah, ya, jadi lebih dari 2 makanya banyak. Lebih dari 2 berarti bisa berapa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan polinomial itu identiknya variabelnya semakin ke mana nih? Ke kanan itu semakin kecil. Ada yang minum lagi? Kalau yang minum sudah? Oke, itu ya. Jadi di operasi pembagian ini nanti kita akan belajar tentang pembagian polinomial secara bersusun. Bersusun itu berarti gimana?
Nah, prokabit itu berarti gimana? Kayak gini? Ini yang di depan siapa? 5. Nah, terus? 5. Hasilnya di mana letaknya? Berapa? 15. Caranya? Caranya gimana? 7 bagi 5 1. Sama kali 5 7 bagi 5 kan 7 bagi 5 bukan 1. Nanti bahasanya bukan seperti itu. Tapi di sini kira-kira 5 di sini kali berapa biar ya berapa dikali 1 kali 5 di sini itu berapa 2 nih mana 25 bagi 5 berapa 5 nih 5. Oke, nah berarti cara menentukan prokabit itu, di sini angka berapa ya? Kalau dikali 5, hasilnya 20. Yang dikali 5 kali 5 kurangi karena nanti di konsep polinomial itu bukan 75 bagi 5 bukan, tapi kalian menentukan angka di sini yang kalau dikalikan ini itu hasilnya ini. Atau yang paling mendek jadi dibalik pemahamannya dibalik. Yang sebelumnya 7 bagi 5, berarti 5 kali berapa ya biar hasilnya mendekati 5, tapi mendekati 7. Nah tapi kalau di polinomial itu konsepnya adalah di sini angka berapa ya yang ketika dikalikan 5 itu hasilnya 7 atau mendekati 7 biar ditaruh di bawahnya sih. Kan kalau bersusun itu kan proses ininya pengurangan, ya enggak? Dari pengurangan 0 nanti sisanya berapa? Kalau di sini, nah ini nih, ini namanya daerah hasil. Kalau ini namanya pembagi. Kalau ini sisa. Jadi konsep polinomial sama seperti ini. Cuman kalau polinomial itu cukup banyak, jadi memang perlu lebih teliti. Seperti itu. Kalau Horner bagaimana? Horner mah kemarin kita udah belajar, ya tinggal kalian mengingat saja. Horner itu prosesnya kayak kemarin. Ketika mencari apa? Mencari nilai dari suatu fungsi. Ya, jadi Horner itu kemarin kita gunakan untuk mencari nilai suatu fungsi. Nah, bagaimana kita bisa menjawab soal ini? Kita akan mendiskusikannya bersama-sama, ya, mendiskusikan bersama-sama. Ya, ibu sudah siapkan AKBD. AKBD-nya soalnya nggak banyak kok, cuma dulu. Ya, kita hasilkan versi kemarin. Ya, bener 2. Masih bohong. 2 itu kan dari hasil refleksi kemarin dulu, soalnya jangan banyak-banyak, dikit, terus seimbang. Ya, mari kita kerjakan. Coba 2 soal itu. Siap? Siap. Oke. Sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok. Apakah satu kelompok sudah kenal semua? Sudah? Amin. Biasanya dijelaskan coba perhatikan ke depan dulu. Di LKPD itu ada 5 halaman, betul? Gambarnya ada 6. Judulnya sudah ya, judulnya itu kalian seperti biasa ini hari apa, kelompok berapa, kelompoknya namanya apa, terus anggotanya siapa aja. Terus di halaman pertama di situ sudah juga tujuan ya. Intinya ketika kalian mau mempelajari sesuatu, kalian harus tahu tujuan hari ini saya belajar apa ya. Ya, jangan hanya sekedar berangkat sekolah mendapat materi, tapi kalian harus tahu apa sih tujuan saya mempelajari hari ini. Sudah tahu tujuannya? Apa tujuannya?
hari ini di pertemuan hari ini kalian bisa apa menghitung operasi pembagian polinomia. Nah di halaman kedua itu ada kode QR ya. Di situ ada bahan ajar yang ibu sudah siapkan sama link YouTube. Terus di situ ada contoh dari cara bersusun dan cara owner juga. Nah untuk kegiatannya sendiri perhatikan. Jadi memang ada 2 kegiatan, tapi sama. Kalau kegiatan yang pertama itu hanya konsep. Istilah nggak usah dibikin pusing, tapi kayak ngikutin aja yang ada di situ. Ya di situ di kegiatan saat itu hanya kalian biar tahu lah konsepnya. Nah baru di kegiatan kedua, ya di kegiatan kedua itu ada. Perhatikan di kegiatan kedua itu ada 2 soal ya. 2 soal itu disuruh kalian menghitung hasil pembagian bentuk polinomial dengan 2 cara, Horner sama bersusun. Nah terus Horner itu Horner itu apakah ada aturan tertentu? Nanti kita pelajari secara berikut. Silahkan percatat terlebih dahulu, presentasikan, nanti baru di akhir ibu kasih penguatan secara data yang di sebelah ya. Oke ya, guys silakan. Waktunya 15 menit ya. Silakan dibagi. Jadi perlu semua polinomial dulu bisa
Ini sebenarnya kan ya berapa menit terus satu X jelas terus ini ya kalau X dikurangi min apa sih min atau min ya nanti kalau basisnya masih sedangkan ini masih kan ditulis kayak banget ya kan? Nah, aku tuh sampai sini udah. Nah, ini kita masih ada paket ini. Paket berapa di sini biar kalau ini kamu tiga kali ini kali kalau nanti X dikali satu hasilnya min DCK ini sama hasilnya ini 4 kuadrat ini 4 kuadrat juga 3X kurang plus 1X 3X kurang min X min 3X ditambah 1 jadinya min 2 ya jadi sedangkan di sini X kuadrat kan udah kayak udah letak loh ya udah letak di sini kita bisa si hasilnya oh ya kalau bordernya perhatikan border itu hanya berlaku jika bentuknya X min C dua suku saja dua suku pakatnya X min C atau X min dibaca ya X min C ya plus 2 ya bisa begini nanti X ini nanti sini kan
Kalian tentuin amat ini yang tahu dikalikan X yang sama sebagai orang berjalannya ya karena sedangkan kembali yang saya berarti dikali yang ini dikali X sama 2 dikali kurangnya dari sini kita kurang ini kurangi maka itu yang kita berarti ya sedangkan apa yang kita
kombinasi X ini juga jadinya kalau misalkan ini pangkat kalinya masih sama berapa kali biar hasilnya X berapa kali X biar hasilnya 5X. Jadi berapa kali ini 5 dikali X hasilnya min 5 dikali 2 min 12 dikurangi 10 hasilnya Oh, kalian udah bangga ini ya? Ini nah, ini bisa karena pembelinya bentuknya X min C. Jadi kalau X plus 2, kalau disusun jadi X min C berapa? X min, kenapa bisa jadi plus 2? Dikali min, ini kan? Min kali min hasilnya. Terus berarti nilai C-nya adalah min 2. Berarti kalau mau dibuat, ini nanti 2 berapa itu kayak benar kan? Jadi nomor 2 tapi proses ini paham? Tapi kalian gimana caranya tadi? Saya paham, bisa ya, kalau misalkan ada karena ini masih tapi yang itu kalau ini dia gini, kesini mbak, berdiri sini mbak. Ibu hanya mengulas yang ini, siapa nanti dipisahkan. Jadi ini gini, ini kan di sini, soalnya itu baginya yang mana? Kalian harus tahu, baginya yang ini, terus ini tempat hasil, kan? Ini yang akan dibagi. Coba perhatikan suku pertama. Jadi sama ini kan X, sedangkan di sini 2X pangkat berdasarkan angka di sini yang kalau dikalikan X hasilnya harus sama. Berarti kan 2X minus 2 dikali X jadinya 2X pangkat dibangkitkan. Sedangkan di sini masih punya suku yang lain. Ini kali ini jadinya berapa? 2X kuadrat dikali 2 jadinya plus 4X. Jadi kurangi, ini kurangi kan 0, 5X kuadrat dikurangi 4 kuadrat hasilnya X kuadrat. Ini semua perhatikan di sini masih variabel yang gede ya. Berarti benar di sini bilangan apa yang berdasarkan X hasilnya X kuadrat. Ternyata plus X dikali X jadinya X kuadrat. X dikali 2 jadinya juga X dikurangi jadinya ini 3X dikurangi 2X hasilnya min. Kita udah diketahui kalau bingung dijaga dengan min 2 jadinya min terus ini bener ya min 5X jadinya turun ya. Nah berarti kira-kira di sini masih sama-sama X, ini juga X. Berarti kalau kita menentukan angka yang kalian berikan ini hasilnya min 5X, berarti min 5 dikali X jadinya min 5 dikali 2 hasilnya min 10. Nah ini dikurangi 12 dikurangi min 10, berarti kan 12 min ketemu min hasilnya berarti 12 tambah 10 hasilnya. Nah ini kan 0 kan, ini 5X dikurangi ini hasilnya 12. Nah berarti ini sisanya ini hasilnya. Silakan terapkan di sini.
konsennya sama, tapi perhatikan kalau ini kan ada 3, berarti ada ini berapa ini? Konsepnya satu. Perhatikan ini pakai besar ya. Besar kan dari ini. Kalau sininya udah lebih kecil sisa intinya sisa itu harus lebih dikit daripada pembukaan. Berarti ini boleh diganti aja, jangan biar ini iya boleh. Boleh disesuaikan sama boleh tuh disesuaikan sama kebutuhan, sama ini sama yang biar sini atau sih paling kirinya. Oke, sudah habis ya. Silakan dari kelompok siapa yang akan lanjut? Kelompok berapa? Ayo. Siapa? Auditori terus ada profesornya? Ada 2. Ada, tapi kan oke presentasi 10 menit ya, berarti enggak dulu. Itu soal nomor kita fokusnya di kegiatan 2. Kegiatan 2 nomor 1 itu ada 2 cara. Ada bersusun sama. Nah, silakan siapa yang mau nomor 1. Benar udah yang di belakang. Nomor 2-nya siapa? Ayo dari ini sampai ini siapa? Silakan langsung maju. Hari ini yang bikin siapa? Hari ini yang bikin siapa? Yang bikin siapa hari ini? Cek cowoknya. Cowoknya mana? Bagus kan? Tolong ya. Oke, jadi dengerin dulu. Ini kan sesuai kesepakatan yang kemarin. Siapa yang mendapatkan bintang yang banyak itu yang itu ya. Yang dia lagi itu lah. Tapi kita ambil tapi kelompok lain itu nanti dapatnya yang maju 2. Kalau kelompok lain ada tanggapan nanti dapat. Saya akan memilih kelompok yang mendapatkan banyak bintang. Itu aja. Ini berarti kita coba ini 4. Ya sudah tidak melakukan berlakunya yang ini ya. Silakan maju kelompok berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 auditori kerjakan nomor yang susun, yang owner, nomor 2 bersusun. Ya, berarti kelompok berapa? 2, 3 sama 4. Karena kemarin itu kan juga seri. Ada kesempatan memberi tanggapan ya. Ayo silakan langsung maju catat ini. Katanya sudah. Perwakilan ini tulis dulu, nanti presentasinya. Ibu durasi. Nanti kita bahas bareng-bareng. Auditori, squad 2. Apa namanya?
Yuk, silakan durasi dari kinestetik langsung menulis. Dari Mbak. Nanti kalau udah nulis, nanti baru dibuka dulu ya. Kamu. Coba Mbak, nanti kelompok auditori dulu menjelaskan di depan ya. Silakan semuanya maju perkenalkan. Ayo durasi, ayo silakan. Yakin deh. Pertama, nama saya Fauzia dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Nadina Latul Aziza dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Rizky Sukiasa dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Fauzia dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Karisha Mirai Azara dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Amira Fauzia dari absen 19. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan soal yang sudah kita kerjakan bersama-sama, itu tentang fungsi polinomial dibagi dari jadi di sini itu kan diketahui 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 3x ditambah 12
dibagi dengan X ditambah 2. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mana pembaginya. Nah, pembaginya itu X ditambah 2. Nah, cara yang pertama adalah kita lihat di sini 2X pangkat 3. Nah, kita cari bilangan apa yang kalau dikali X hasilnya 2X pangkat 3. Kita nemu 2X pangkat 2. X dikali 2X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 3. Karena di sini ada di sini 2 dikali 2X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2. Terus bisa langsung dikurangi. 5X pangkat 2 dikurangi 4X. It's time to begin the 10th lesson. Kurangi selanjutnya kita cari bilangan X dikali berapa yang hasilnya X pangkat 2. X dikali X sama dengan X pangkat 2. 2X dikali X sama dengan 2X. Ya, X kali X. X kali X sama dengan 2X. Terus kita dikurangi X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 0. Kalau 0 nggak usah ditulis. Terus min 3X dikurangi 2X hasilnya adalah min 5X. Ditambah 12 yang turun. Kita cari bilangan X dikali berapa yang hasilnya min 5X. X dikali min 5 sama dengan min 5X. Terus di sini 2 dikali min 5 sama dengan 50. Min 5X dikurangi min 5X sama dengan 0, nggak usah ditulis. 12 dikurangi min 10 sama dengan 22. Ini hasilnya, ini sisanya, dan ini hasilnya. Terima kasih. Oke, beri close dulu. Ada nama dari kelompok lain? Dari kelompok satu sama nggak? Nggak ada lagi. Prosesnya sama. Dari ini sama. Itu bahkan sama Pak. Sama banget. Oke, berarti gitu ya hasilnya. Itu koreksi dulu. Jadi memang hasilnya seperti itu. Jadi nanti bukan pembataan caranya ya. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kalian menjelaskan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang kedua siapa? Ini untuk ini. Yang kedua siapa? Agak ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok ini sendiri mau menjelaskan tentang metode Corner. Bagian polinomial metode Corner. Perkenalkan nama saya Alvan Syah dari Suara, absen Pak. Perkenalkan saya Muhammad Diri Saber dari Bangka absen 22. Saya Talita Falklaris, nomor absen 35. Saya Estelle Pnemoni, absen 2. Saya Keisha Sakula Yasinta, absen 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembagian polinomial dan cara mengasih pembagian Corner. Nah, ini adalah hasil Nah, ini adalah hasil bagi hasil bagi. Nah, ini tuh adalah nah, ini adalah pembagi. Ini adalah pembagi X plus 2 sama dengan 0. Maka X plus 2 plus 2 itu pindah bawah jadi ini 2. Nah, ini kita turunkan dari yang paling besar dulu. Ini pangkat yang paling besar. Yang kita turunkan dari X3 karena ini adalah pangkat yang paling besar. Jadi X3, X pangkat 2, X pangkat 1 dan X pangkat 0. Nah, bentuknya adalah 2. Kan 4. X pangkat 3 nya adalah 2.
Nah maka 2-nya itu turun. Nah 2 kali min 2 sama dengan 4. Jawaban 2 sama dengan 4. Nah 5 kurang 4 sama dengan 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Min 3 dikali ditambah 2 sama dengan min 5. Nah 5 dikali min 2 sama dengan 10. Nah 12 tambah dari 10 sama dengan 22. 22 adalah hasil akhir. Nah hasil bodinya adalah 2x pangkat 2 plus x min 5. Ada yang ditanyakan? Dua x pangkat 2 plus x min 5. Sisanya 22. Pembagiannya Min 2. kenapa min 2? Karena plus 2 tinggal luas jadi min 2. Ada yang mau menyangka konsep itu? Karena konsep Yang ingin cerita pembaginya itu harus x min z. Sedangkan di situ plus z. Yang dimana x plus z itu hasil dari x min z. dan masih sebabnya jadinya mana bila ya? Oke, ini memang ya jadi memang ya jadi untuk metode Horner di pembagian polinomial itu bentuk pembagi itu tidak semuanya bisa. Ya. Kalau pembagian polinomial cara Horner hanya berlaku ketika bentuk pembaginya adalah harus x min c. Kalau misalkan di situ x plus c, berarti orang harus jabarin kenapa sih kok bisa jadi x plus c? X plus c x plus 2 dari bentuk apa? X min dikurangi min 2. Makanya c nya adalah min 2. Oke, tapi udah lebih luar biasa nanti saya masuk. Itu mas sama ya. Intinya gini, kalau kalian bisa menentukan Horner sama apa itu si persusun itu benar apa enggak, buktikan dengan Horner. Gitu ya. Oke lanjut. Sekian presentasi dari Dono. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Kami dari kelompok sekolah Saya orang berlian, saya Zoe Jasmine, absen 30. Saya Nabila Syifati Jawri, absen 26. Saya ada sudah panggil. Saya sebagai absen 2, absen 3. Akan dijelaskan dulu. siapa yang menjelaskan atau cepat Kak? Nah, jadi ini yang diketahui x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3x tambah 6 dibagi dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Yang ditanya adalah pembagian rumusnya. Nah, di sini ini yang di dalam, terus yang ini itu yang di luar. Nah, terus berapa tinggal berapa yang bakal hasilnya itu x pangkat 4. Di sini hasilnya adalah x kuadrat. X kuadrat itu itu jadi
X kuadrat dikali 3 itu hasilnya 3x kuadrat. Nah, selanjutnya ini dikurangin, hasilnya adalah min x pangkat 3 min x kuadrat tambah 3x. Terus masih kayak yang tadi berapa sih kali berapa yang hasilnya min x pangkat 3. Ini berapa? Hasilnya adalah x dikali x kuadrat, hasilnya x pangkat 3. Terus kalau ini dikali ini hasilnya x kuadrat, itu min x dikali x kuadrat itu hasilnya ini dikali ini x dikali 3 itu min 3x, nanti dikurangi lagi. Ya, selanjutnya itu ada x kuadrat plus 6x plus 6. Nah, itu x kuadrat. Ini itu pasti bisa ya, kayak x kuadrat dikali berapa yang hasilnya itu kan 1. Jadi 1 kali x kuadrat 1 dikali 2x 2x, 1 kali 3 3. Itu dikurangi, nah selanjutnya plus x plus 3x itu hasil pisah. Ini membagi dan ini hasilnya. Oke, ada yang mau tanya? Sudah ada tanya mas. Hasilnya tapi namanya ada oke, berarti tidak ada ya. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan. Beri plus dulu buat kita semua. Dari hasil presentasi tadi, saya harap masing-masing kelompok itu sudah menguasai operasi pembagian poli. Coba hadapnya ke sini dulu. Tuh, ya. Sini dulu. Perhatikan. Itu mas. Oke, jadi kita sudah belajar bersama secara berkelompok memecahkan operasi pembagian polinomial. Oke, kita masih ada waktu beberapa menit. Ibu akan menguatkan ya. Silakan buka HP, scan barcode bahan ajar karena kita akan menguat sedikit di bahan ajar tersebut. Yuk, cepat ya. Bisa nggak? Bisa kan? Di Google Lens. Kalau sudah di scan, terus di download jangan lupa ya. Dibuat pegangan. Oke, di halaman pertama. Nah, sudah dibuka atau belum? Sudah atau belum? Kenapa belum? Sudah dibuka? Sudah atau belum? Sudah dibuka? Sudah. Hari ini Bu suaranya terlalu cepat atau saudara presiden tuh jangan cepat. Oke, kita coba ya, kita ulang sedikit. Perhatikan di halaman pertama ini kita mau bagian
ya, langsung ke halaman 2, yaitu tentang algoritma dari pembagian polinomial. Algoritma, jadi gini, ketika ada sebuah, hadapnya sini dulu, ya. Oke, ketika misalkan ada sebuah polinomial Px akan dibagi dengan polinomial X, maka algoritmanya itu nanti penjabarannya seperti ini. Kalau kita lihat di situ ya, nah, sama dengan apa tuh? Apa ya? Kx dikali Hx ditambah Se, atau bentuk lainnya adalah Px sama dengan Kx dikali Hx. Oh, ini bentuk awalnya bukan ini ya? Sorry. Ini harusnya adalah Hx ditambah Si per X. Ini algoritmanya, atau pakainya yang ini langsung. Kalian harus tahu Px itu sebagai siapa? Px itu sebagai polinomial yang akan dibagi. Kx sebagai siapa? Nah, ini adalah pembagi. Kalau ini yang dibagi. Nah, intinya bentuk umum dari hasil sebuah Px dibagi Kx, algoritmanya adalah Px sama dengan Kx itu sebagai siapa? Hasil bagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Paham sampai sini? Ini algoritma dari sebuah polinomial yang akan dibagi dengan pembagi. Maksudnya apa, Bu? Kok saya harus paham ini? Nah, kita langsung ke sini coba. Ibu rasa proses ini sudah paham ya? Sudah paham? Saya tanya, ada yang masih belum paham di sini? Sampai ya, paham? Nah, intinya kita harus tahu mana yang dibagi, mana yang sebagai pembaginya, ya. Dan kita yang pertama itu pakainya bersusun, ya. Kalau bersusun, semua bentuk pembagi itu bisa. Semua bentuk pembagi itu bisa. Maksudnya apa, Bu? Kalau cara pembaginya kayak gini, hanya dua suku dan berderajat 1. Dan kalau misalkan bentuk yang seperti ini bisa. Tapi kecuali kalau benar itu hanya dilakukan ketika bentuk pembaginya berbentuk apa? Pembaginya berbentuk apa? Tapi sebelum itu ini dulu. Oke. Nah, di sini ada sebuah persamaan 2x dipangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikali ditambah 12. Suku utamanya adalah 2x pangkat 3. Pembagian di luar, suku utamanya adalah x. Seperti yang awal Ibu bilang, prosesnya adalah untuk lebih mudahnya tentukan angka berapa di sini yang akan kalau dikali di sini hasilnya harus 2x pangkat 3. Oh, ternyata di sini ada x pangkat 1, di sini ada angka 2, berarti harus 2x pangkat 2 dikali x, maka hasilnya paham? Sampai sini. Sedangkan di pembagi masih ada suku yang lain. Ini dikali ini hasilnya dikurangi. Jadi memang menentukan angka ini satu, ya. Sudah selesai dikurangi, ini kuranginya hasilnya 5x kuadrat dikurangi 4x kuadrat hasilnya x tuh. Nah, ini kan belum dihitung, diturunin. Jadikan sisanya ini ya. Nah, kita tinggal menentukan, oh ternyata di sini variabel pangannya masih besar. Berarti di sini kamu menentukan angka, bilangannya kalau dikalikan x hasilnya x pangkat dikali berapa berarti? Plus x dikali x jadinya plus x pangkat. Bu, kalau misalkan nanti di sini min bagaimana ya? Berarti di sini ikut min. Ya, intinya harus sama. Kalau dikurangi harus 0 sebelah kirinya. Ya. Karena di sini kita menentukan sisa. Sisa itu intinya hasilnya lebih kecil dari siapa? Pembagi.
hasil baginya derajatnya akan semakin menurun ya. Nah ini ternyata dikali ini terus x dikali 2 jadi 3 + 2 x dikurangi ini hasilnya 0 min 3x dikurangi plus 2x. Kalau bingung dijabarin min 3x min plus 2x kan min ketemu plus kan hasilnya min ya jadinya berapa? Min 5x min 5x terus 12 nya tuh ini masih sama nih. Kalau misalkan bentuk pangkat variabelnya antara yang di sini dan sini masih sama, masih bisa dikali. Jadi biar hasilnya min 5x, x-nya dikali berapa? Dikali min 5. Berarti min 5 dikali x hasilnya min 5x. Min 5 dikali plus 2 hasilnya 10. Kita kurangi. Apakah ini bukan kita bisa mengganti dengan penjumlah? Tidak, aturannya harus dikurangi. Tinggal di sini kalian bisa menentukan di sini benar atau enggak. Berarti min 5x dikurangi min 5x. Min ketemu min hasilnya plus. Berarti min 5x ditambah min 5x hasilnya 12. Bukan mendengar sini. Min 5x dikurangi min 5 jadinya apa? Plus hasilnya 12 dikurangi min 10. Min ketemu min jadi 12 sampai 10 hasilnya 2. Ini sebagai siapa? Bisa atau S. Ini sebagai pembagi, kita simbolkan dengan apa? Sebagai X. Kalau ini hasilnya sebagai X. Kita masukkan ke algoritma ini. PX-nya yang diketahui berapa PX-nya? Diberikan sebagai PX. Ya, berarti PX-nya dibacain Mbak. Polinomial PX-nya berapa? 2x pangkat 3 x pangkat 2 min 3x ditambah sama dengan X-nya berapa? 5x-nya kuadrat. 5x. Oh iya. Ininya PX-nya berapa? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All the students and encourage tomorrow morning with a positive spirit. Take care on the way home and have a nice day. Sabar, ininya mau soalnya. Ilmu itu mas. X-nya siapa? X-nya adalah X-nya adalah X plus 2. X-nya ditambah 2. Maksudnya adalah ketika kamu mengalihkan ini ditambah ini hasilnya ini. Berikutnya makanya kalian harus tahu mana PX, mana QX, mana HX, mana X. Nah ini tambah dua ini. Jadi kalau benar yang penting pembaginya bentuknya adalah X min X. Itu yang pertama ketika pembaginya misalkan X plus 2. Ketika dirubah menjadi X min C berarti X dikurangi berarti ini mewakili C. Makanya jadi 2 sih. Nah masukin ini jangan belajar ya. Oke, oke. Nomor 3. Sabar dulu, hadap sini dulu. Ini jawabnya kurang. Oke, teman. Sabar. Ini sebenarnya ibu mohon maaf ya, saya tidak tahu kalau misalkan jamu itu kan masih harusnya tapi jamu itu harusnya 12 ya, tapi nggak apa-apa ya di selesai tapi itu. Nah coba menyimpulkan hari ini. Hari ini kita telah mempelajari apa saja? Pembagian polinomial. Pembagian polinomial itu agar pada bisa menyimpulkan
aja yang terus yang tadi apa aja yang mau dipelajari. Ya mas, gak apa-apa. Gak apa-apa bahasa di sini berdiri. Oh dia. Jawabnya dulu. Siapa yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah tentang operasi pembagian kemudian secara susun dan Oke, ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertemuan hari ini kesimpulannya adalah hari ini kita sudah mempelajari tentang operasi pembagian polinomial. Ada berapa cara? Dua. Yang pertama adalah yang kedua. Apa yang harus diperhatikan ketika warna? Pembagiannya harus ini hanya berlaku ketika warna itu hanya berlaku ketika pembagiannya bentuknya X min. Selain itu pakainya gitu ya. Oke, harusnya tadi Bu ngasih soal evaluasi. Tapi sebagai evaluasi nanti Bu kasih penuh bahasan ya. Silakan gini, belum nyampe dulu. Satu-satunya dari mulai definisi, fungsi, bentar lagi pengalian ya operasi, terus hari ini bagian itu kalian sebagai catatan. Penugasannya yang belum ditentukan yang paling adalah operasi penjumlahan dan tambahan yang KPD-nya paling juga nanti disatuin sama yang ini. Terakhir kapan? Terakhir hari Kamis ya. Hari Kamis, soalnya kan hari ini pertemuan terakhir ada dengan saya. Sebagai refleksi, sebagai refleksi, ditanya dulu, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, seru, happy. Amin, semoga senantiasa. Apakah semangat kalian telah mengetahui tentang operasi pembagian polinomial? Kalau yang bersemangat, nanti belajar di lagi. Semuanya, apakah sekarang kalian dapat menentukan budaya ya tadi ya? Bagaimana dari pembelajaran hari ini yang kalian paling berkesan? Nah, sebagai refleksi itu, karena hari ini masih ada 5 menit. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir dengan Ibu ingin kalian bisa menuliskan pesan-pesan selama Ibu ngajar di sini. Ya, pesan-pesan kalian terhadap Ibu selama ngajar di sini. Kesannya apa? Terus pesan buat Ibu apa? Ya, pesannya biar itu juga membangun buat saya. Bersedia? Itu mas, jangan pulang. Pesan-pesan ya. Untuk tugas-tugasnya nanti saya ingatkan. Oh iya, tadi untuk berarti hari ini yang dapat bintang paling banyak adalah kelompok Ines. Oke, ya. Silakan kelompok yang lain jangan berkecil hati karena karena itu hanya sebagai motivasi saja ya. Ya ini. Tapi ya kita ini aja aku nih ya itu sih. Terus ini pun dari PS. Oh yang itu. Ya pesan-pesan. Kasih nama. Ya.
Oh ya, semoga ibu masih diberi rezeki umur. Maksudnya, biar hari Senin ibu masih seperti sini. Mau kasih ya kenang-kenangan gitu. Mau pindah. Kenang-kenangan apa ya? Boleh nanti cari ini yang itu. Ya, tapi hari Senin berangkat kok? Nggak berangkat? Kenapa? Ya nanti dititipin kita. Doain aja, terus kamu jangan berharap ya. Semoga dikasih ini rezeki sehat. Ini untuk sementara alatnya saya tutup dulu. Sudah. Saya tutup dulu ya. Nanti silakan kalian tulis. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya identitas polinomial yang nanti akan disampaikan oleh guru matematika. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Saya beruntung bisa masuk ke kelas 11 yang namanya sangat-sangat cantik dan ganteng dan sangat positif, sangat positif vibe. Jadi merasa semoga ibu masuk ke sini tidak mengganggu kalian. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan dari ibu bermanfaat dan saya belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.